Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para warga komunitas Nabi Yusuf. Senang sekali saya Budi Hikmat sebagai lurah dan didampingi juga oleh Bu Lurah nih yang di belakang yang jaga kamera nih. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, malam ini kami terus percobaan ya dengan ya alhamdulillah kita memanfaatkan cuan berinvestasi selama ini ya dengan membeli berbagai alat-alat untuk mendukung streaming ya. Harapan kami dapat melayani lebih baik ya, di mana komunitas ini betul-betul diarahkan untuk mencegah risiko tuir sebelum tajir ya, terutama ketika penduduk kita itu menua dan wabah COVID ini yang memperburuk risiko tersebut ya. Jadi kita sangat dituntut untuk disiplin dalam berinvestasi dan perkenalkan kami nanti akan sharing berbagai pengalaman ya berharga pencerahan setelah melewati berbagai krisis keuangan ya. Saya sendiri berkarir di pasar modal sudah lebih dari 20 tahun gitu. Nah, alhamdulillah ya kita dengan bacaan makro wave investing ya, apakah itu dolar index ya, BFCU, Bloomberg Financial Condition Index ya, JP Morgan Emerging Market Spread ya, kemudian juga kita gunakan juga indikator distrust di perbankan Amerika ya, cukup banyak indikator yang kita lihat, LIBOR misalnya, menandakan bahwa yang terburuk sudah terjadi pada tanggal 24 Maret lalu ya, ada fenomena rush for dollar cash itu. Dan kita melihat begitu masif sekali stimulus ya yang dilakukan oleh berbagai bank sentral. Memang betul begitu banyak yang katakanlah masih heran ya mengapa ekonomi di tengah ekonomi yang melambat gitu, tapi bursa saham katakanlah melaju pesat ya. Ada perbedaan antara Wall Street dan Main Street ya. Salah satu argumen yang mengatakan bahwa Wall Street itu beda karena Main Street bicara today ya, sementara Wall Street bicara tomorrow ya. Dan pengalaman kami sebetulnya meyakinkan bahwa bursa saham itu di mana investor berlaku seperti partisipan demokrasi yang bengis ya. Mereka bisa menjual dengan cepat, spontan juga ya, kemudian juga mandiri, tidak dipengaruhi apa-apa ya kecuali energi greed and fear, dan namun mereka juga pragmatik ya. Nah, di pragmatik inilah mereka melihat respon kebijakan, mereka melakukan assessment ya, dari situ mereka mengambil langkah, salah satunya ya mereka berinvestasi kembali seperti di obligasi ya dengan suku bunga yang rendah, dan mereka meyakini dolar akan melemah, itu sebabnya mereka berinvestasi di emas. Bursa saham memang bergerak lebih dahulu ya, di berbagai penjelasan kita ya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang ya kinerja aset saham ternyata sejalan dengan sektor real ya yang diukur dari GDP nominal, nanti kita akan bahas. Namun volatility-nya pasar modal itu 3 kali lebih ya, karena tadi membeli berdasarkan prospek. Kalau mereka meyakini ekonomi akan membaik ya, mereka udah beli duluan. Tapi kalau meyakini ekonomi akan jatuh memburuk, mereka sudah jual duluan. Dan pada bulan Maret lalu itu terlihat bahwa hanya butuh waktu 33 hari market itu turun 34% ya. Kemudian juga bergerak. Sekarang bursa saham kita IHSG itu udah menguat 35% dari posisi terburuk ya, sementara di Amerika sendiri indeks S&P itu udah naik sekitar 50% gitu. Namun bukan ini yang mau kita bicarakan ya, kita mengevaluasi ya, perkenankan saya juga mengevaluasi ini, sharing untuk bahan renungan apa yang terjadi selama bulan Agustus lalu ya. Selain kami di Bahana menyelenggarakan acara Makara Prima Investor Forum ya, di situ hadir, dijadwalkan sebenarnya Ibu Sri Mulyani hadir ya, namun karena kesibukan beliau tidak berhalangan ya. Kemudian ada juga Deputi Senior Bank Indonesia ya, Ibu Desti Damayanti yang juga Ketua ILUNI FEUI. Kemudian juga ada Pak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan ya, mereka berbagi insight untuk para investor Makara Prima dan investor di Bahana TCW ya. Dan ada juga senior ya yang sharing bagaimana pandangan investor asing terhadap Indonesia. Nah, saya juga mengisi beberapa sesi untuk
perencanaan keuangan bagi kalangan milenial ya sebenarnya diadakan oleh BI Makassar ini ya. Nah, di sini juga saya jumpai masalah ya galon gagal move on ya, terus aja yang tetap bicara apakah saham itu halal atau haram ya, asuransi itu juga demikian ya gitu, bukan memanfaatkan obligasi negara sebagai sarana kemakmuran yang ternyata high return low risk gitu ya. Nah, selain itu juga ternyata kami bertemu dengan anggota keluarga juga yang mereka mendapatkan tekanan ekonomi ya, kehilangan pekerjaan, pendapatan ya, dan memang sektornya terdampak lah ya oleh wabah COVID ini, sehingga memang harus segera berubah antisipatif ya. Jadi yang namanya COVID ini seolah-olah kalau orang sufi bilang mukasyafah ya, dia mengungkap berbagai kelemahan struktural kita yang harus kita perbaiki ya. Dan yang terakhir nih teman-teman ya, saya juga oleh kantor Menteri Riset Teknologi ya dipertemukan dengan pengurus Masjid Istiqlal. Nah, ini sebetulnya ada hal yang mengagetkan teman-teman ya. Dengan ditiadakannya sholat Jumat ya, Masjid Istiqlal itu kehilangan sekitar 125 juta per pekan ya. Jadi mereka tuh kondisi keuangannya sekarang boleh dibilang ya menghadapi tekanan berat ya, tentunya harus dicari solusinya ya. Dan kami sendiri yang mengelola endowment fund terbesar di Indonesia tertantang juga sebetulnya Masjid Istiqlal bisa melakukan banyak hal ya, selain juga bagaimana menjadi sumber atau pusat ya peningkatan literasi investasi ala Nabi Yusuf ya, yang kita gaungkan bersama, Growth Protection Distribution, Life Cycle Investment kalau versi Al-Qur'annya, dan untuk versi Kejadian 41 itu terbaik untuk Sovereign Wealth Fund ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman semuanya tetap bersemangat bahwa yang kita lakukan itu benar ya. Jadi perencanaan kemakmuran terinspirasi saran Nabi Yusuf itu betul-betul sangat penting ya, dan di situ juga kita harus belajar mencermati siklus ya. Sekarang kita boleh dibilang memasuki siklus sapi kurus makan sapi gemuk. Nah, krisis yang terjadi sekarang saya meyakini sebagai crisis in the West but affecting the rest ya. Krisis kita kemungkinan besar terjadi tahun 2030 ketika kita itu menua. Nah, ini seperti film The Parasite ya, ada anggota keluarga yang dia bilang we don't have home, we don't have a house, we don't have income, only death gitu. Itu jangan sampai terjadi ya. Saran Nabi Yusuf pada dasarnya adalah kita harus menjadi pribadi yang produktif dan punya cadangan untuk mengantisipasi masa-masa sulit ya. Demikian siaran pertama kita kali ini dengan Bu Lurah ya. Terima kasih Bu Lurah sudah membantu menemani ya, dan kita akan lanjutkan dengan berbagai hal-hal menarik ya. Tidak cuma kita akan mengadakan sharing session terkait dengan update market, strategi investasi ya, kiat-kiat, kemudian juga nanti pelatihan membuat dashboard misalnya, dan juga saya harapkan juga nanti ada tokoh yang ikut bicara di sini. Kita juga akan bicara bagaimana karir path ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.